Tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih. Kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih.
Oh, gitu ya. Selamat malam Bu Sum. Malam Bu Meli. Selamat malam Bu Meli. Oh, Malam Bu Leman. selamat malam juga. Iya. Tadi kenapa nggak datang? Muter-muter. Oh, Tuh, Pandito udah hadir itu. Muter-muter. Ya. iya Pak. Udah mulai. Ayo. Ayo kita mulai sekarang ya. Ya. udah. Besok Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan malam hari ini saya dan orang tua saya masih diberi kesehatan dan kekuatan yang dari Tuhan. Saat ini kita akan memulai ibadah kita. Saya mengajak seluruh warga GKP Cakung untuk ikut ambil bagian dalam ibadah kategorial saat ini. Mari kita bersama-sama menyanyi dari saat teduh dulu, saat teduh. Udah. Nah, kita akan menyanyi puji Tuhan dari PKJ 55 ayat 1. Puji namanya terang cahaya, dan puji namanya hai cakrawala. Hai puji namanya semesta alam, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Di itu dulu Bu. Unmute dulu, unmute. Di unmute dulu, di unmute. Nah. Dipencet dulu. Ya. Khotum dan salam. Ibadah malam ini berlangsung semata-mata atas dasar karya Allah, Sang Empunya Hidup dan pelayanan jemaat. Damai sejahtera Allah beserta kita. Amin. Amin. Kita sambut nyanyian dari Kidung Jemaat 50A. Sabdamu abadi, seluruh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Sabdamu semua harta tak terduga, sungguh memberkati yang membuka hati. Mari kita berdoa.
didukung pelayanan firman oleh Bapak Pendeta. Ya. Kita bersama kita berdoa. Silakan Pak. Bapa dalam sorga, kembali kami hadir di hadapan hadirat-Mu. Kiranya Tuhan yang menjadi penolong dalam segala hal, dalam segala sesuatu, dan bahkan Allah yang menjadi juru selamat di tengah setiap tantangan dan pergumulan hidup kami. Dan biarlah Tuhan Allah Bapa, kami boleh mengerti dan kami boleh percaya akan cara kerja Tuhan dalam segala sesuatu. Berikan kami pengertian melalui firman-Mu, agar firman itu jugalah yang boleh menjadi nyata dalam hidup kami. Dan Tuhan juga yang mengurapi hamba-Mu untuk melayankan firman. Amin. Baik Bapak Ibu dan Saudara, kita akan bersama membaca bagian Alkitab kita Kejadian pasal 1. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai dengan ke 31. Ya. Kejadian pasal 1 ayat 36 sampai dengan 31 begini katanya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Saudara, demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Saudara, kita akan bersama merenungkan satu tema yang diberi nama Missio Dei, Orbis Terrarum, ya, ut hex Dei missio. Jadi artinya misi Tuhan untuk dunia ini. Kalau kita bertanya, kenapa Tuhan menciptakan manusia di dalam dunia ini? Kenapa Tuhan pun juga menciptakan manusia itu dari debu tanah? Kenapa Tuhan pun juga menjadikan manusia ini dengan segala keberadaannya? Manusia ini pun juga menjadi bagian dari alam semesta. Bapak Ibu, dalam pengertian Alkitab yang kita baca pada saat ini, ada beberapa hal yang menjadi catatan. Yang pertama, bahwa kita memahami Allah itu penguasa semesta. Allah itu yang berkuasa atas segala sesuatu. Dan Allah juga yang menciptakan dunia ini, menciptakan bukan dari ex nihilo, bukan dari sesuatu yang tidak ada, tetapi Allah menciptakan sebuah dunia dan mengatur dan mengelola sedemikian rupa. Sehingga ketika Tuhan mengatur dan Tuhan mengelola, maka dari pemahaman itulah bahwa apa yang Tuhan ciptakan, Tuhan menciptakan adalah sebuah keteraturan.
Ya, yang Tuhan mau katakan adalah sebuah keteraturan. Karena itu, ya ketika pasal 1 mengatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk, bumi kosong, gelap gulita memenuhi samudera raya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk. Jadi buminya sudah ada. Dalam pengertian itulah maka Allah kemudian mengatakan, ayo kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Karena Allah menjadi penguasa, Allah yang berkuasa di atas segala sesuatu, dan Allah pun juga ada malaikat dan makhluk-makhluk surgawi, sehingga dia mengatakan, ayo, gitu ya, marilah kita. Dia bahasa apa? Jamak ya. Lalu marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa. Saudara, berkuasa di sini bukan berarti berkuasa sewenang-wenang. Tuhan tidak pernah menciptakan manusia untuk berkuasa dengan sewenang-wenang. Allah menciptakan manusia memang benar untuk berkuasa atas ikan di laut, ya, atas semua alam semesta dan isi bumi ini. Tetapi kata kuasa itu bukanlah berkuasa sama seperti kita menguasai barang kita. Misalnya di sini ada pensil. Pensil ini ada dalam kekuasaan saya. Ya, pensil ini dipegang dalam kekuasaan saya. Saya mau patahkan, boleh. Saya pakai menulis, apa yang saya tulis, saya mau menulis isinya jahat, isinya baik. Saya menulis mau isinya nakal atau isinya seperti apa. Pensil ini ada dalam kekuasaan saya. Saya mau bikin garis-garis, saya mau bikin pakai gambar, saya mau bikin apa, ya pensil mah ikut aja. Nah, berkuasa itu berarti kita berkuasa atas segala sesuatu. Tapi berkuasa dalam pengertian tidak boleh sewenang-wenang. Ya. Maka Allah menciptakan, ayat 27, Allah menciptakan manusia menurut gambar dan menurut gambar Allah diciptakan laki-laki dan diciptakan mereka. Cipta. Allah lalu kemudian menjadikan mengatakan beranak cuculah, bertambah banyaklah, penuhilah bumi. Penuhi bumi ini artinya bahwa manusia ini berkuasa, lalu dengan banyak orang, manusia harus mengelola alam semesta ini. Lalu kemudian apa yang Tuhan katakan ayat 30, kepada segala binatang di bumi dan burung kuberikan segala tumbuhan hijau menjadi makanan. Tuhan menyediakan makanan, Tuhan menyediakan segala sesuatu untuk manusia ini, tapi manusia berkuasa dan manusia harus mengelola. Ya, dan Allah menjadikan semuanya ini baik. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau kita bertanya, untuk apa kita manusia? Maka manusia di bumi ini yang pertama, saudara, kita berkuasa untuk apa? Mengatur hidup kita sendiri, mengatur diri kita sendiri. Kita berkuasa untuk apa, Bu? Sebelum kita mengatur orang lain, sebelum kita mengatur alam semesta dengan segala isinya, maka kita harus belajar mengatur diri kita sendiri. Saudara, dalam latihan kepemimpinan, maka self leadership itu sebelum kita belajar memimpin orang lain, maka kita harus belajar memimpin diri kita sendiri. Apa artinya memimpin diri kita sendiri? Artinya kita mengelola diri kita sendiri. Kita menjadikan diri kita sendiri ini dengan baik dan kita tahu ya mengatur, mengelola waktu, mengelola pekerjaan, mengelola pikiran, mengelola uang, mengelola rumah. Semua banyak hal yang diberikan kepercayaan kepada kita. Ya, kalau kita hari Rabu kemarin KRT,
Kita diberi, semakin banyak diberi, maka semakin banyak dituntut. Nah, ketika Allah memberikan kuasa kepada kita, kita diberikan kuasa sedemikian rupa, maka kita juga dituntut dengan kekuasaan itu untuk apa? Mengendalikan diri. Ya, penguasaan diri, ekratea dalam bahasa Yunani. Menguasai diri supaya apa? Hidup kita baik. Supaya apa? Hidup kita senang. Supaya hidup kita sukacita bahagia. Di beberapa bagian Bapak Ibu, ya, saya suka mengajar tentang namanya mind shaping. Mind shaping, bagaimana ibu supaya tidak stres. Ya. Jadi kalau ibu tidak stres itu ilmunya egepetologi. Emang gua pikirin. Ya. Nah, ada waktunya, ada saatnya bapak dan ibu jangan banyak mikir. Ya. Ada waktunya bapak dan ibu nggak usah dipikirin. Ngapain dipikirin untuk sesuatu yang nggak bisa kok. Wah, saya nggak bisa terbang, saya mau, tapi saya nggak bisa terbangnya. Atuh, nggak usah dipikirin. Nah itu kan, orang punya jalan hidup, orang punya cara hidup, orang punya cerita hidup. Ya wes, kalau yang sudah, biarin aja. Hidup itu dijalani. Nah karena itu saudara, ada waktunya kita mengelola. Kelola apa? Diri kita sendiri. Kalau ibu mau marah-marah setiap hari jantungan bu. Ibu marah-marah setiap hari, orang lain juga yang ngedenger gak enak. Ya, orang ibu marah-marah setiap hari dijauhin orang, anak juga gak mau deket-deket. Anak kita juga gak mau ngedeketin. Bapak marah-marah mulu. Jadi kita dijauhin orang. Mama marah-marah, ngomel melulu tiap hari. Jadi anak-anak juga jauh. Gitu. Oh bagaimana? Supaya nggak usah marah. Belajar latih-latihan menahan diri untuk tidak marah. Ya, mulai senyum. Ya hidup itu tenang. Kelola diri kita. Mengelola emosi, mengelola diri kita, menahan diri kalau kita mau marah atau apa. Itu. Ya kita pun juga mengelola diri kita. Kita nggak usah banyak kita pikirkan apa yang harus kita pikirkan supaya efektif kita lakukan pekerjaan kita apa yang menjadi bagian dari pekerjaan kita. Nah, supaya apa? Ya Tuhan memberikan kuasa kepada kita mengatur alam semesta ini supaya kita hidup sukacita. Karena itu saudara, kalau saat ini di tengah-tengah masyarakat kita orang ribut, itu kan orang ribut lah masalah Palestina lah, ribut tentang Israel lah. Dalam diri kita sendiri juga di sini di Indonesia banyak orang miskin gak makan. Tuh rusuh di Poso, ada 4 orang petani dibunuh sama teroris. Ya kan kenapa kita diam-diam saja, kita ini warga negara apa sebenarnya? Ya kan KKB itu di Papua ribut melulu. Gak ada benernya, gak ada baiknya, gak ada berhentinya. Tapi diurusin negara orang. Karena itu saudara yang kekasih, dalam firman Tuhan kita pada saat ini, baiklah kita menciptakan manusia. Tujuan Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan menurut gambar Allah Tuhan menciptakan manusia. Untuk apa? Menghadirkan sukacita. Dalam doa Bapa kami Bu, dikatakan, datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Artinya kita harus mengelola. Ya, Tuhan menyuruh kita untuk mengelola kehidupan kita dalam dunia kita ini. Untuk kita menghadirkan damai sejahtera. Shalom untuk semua orang. Amin.
Yuk kita doa syafaat. Ada pokok doa, sehat selalu ya. Sehatin doa untuk Bu Leman, Pak. Siap. Bu Leman Mari. kurang sehat. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, sungguh kami hadir dalam hadirat-Mu. Engkau yang mencipta kami manusia dalam gambar dan rupa Allah. Engkau juga yang memberi kuasa kepada kami. Kuasa itu adalah kuasa untuk mengatur, kuasa untuk mengelola, kuasa untuk memanfaatkan seisi dunia kami ini untuk kebaikan hidup kami. Ajari kami untuk mengelola emosi, mengelola marah, mengelola hidup kami agar kami tidak menjadi manusia yang jahat. Ajari kami untuk mengatur hidup kami, agar di mana kami ada, maka kami ada kasih, ada kebaikan, dan ada sukacita untuk menghadirkan kami di tengah-tengah kehidupan ini. Karena itulah Tuhan Allah Bapa, hanya ke dalam tangan-Mu, kiranya Tuhan yang menjadi penolong bagi kami. Di tengah-tengah pergumulan pribadi, keluarga, pekerjaan, usaha, dan rupa-rupa pergumulan lainnya. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kami berdoa bagi keluarga Bapak, Ibu Rajio, dan juga Eka Rajio. Tuhan juga sertai dan berkati mereka, pulihkan kembali keadaan mereka. Kami berdoa juga bagi Ibu Aminah Baiin dan juga bagi Ibu Leman. Tuhan berkati Ibu Leman agar Tuhan juga yang memberikan kesehatan kepada dia. Dan Tuhan juga yang menganugerahkan sukacita kepada dia. Dan biarlah kami semua dianugerahi kekuatan dengan baik. Kami percaya bahwa hanya oleh karena kasih, karena cinta Tuhan, maka kami ada sebagaimana kami ada. Berkati seisi rumah kami, ketika anak-anak kami mungkin sedang mencari tempat sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, kiranya Tuhan yang menolong. Agar di tengah-tengah segala situasi kehidupan kami, maka seisi rumah kami pun juga boleh baik keadaannya. Engkaulah juga Allah yang kami layani, yang kami puji dan kami sembah dalam segala waktu. Karena itu Bapa dalam sorga, hanya ke dalam tangan-Mu kami berserah, dan ke dalam tangan-Mu sungguh kami mau pertaruhkan hidup kami. Terpujilah Tuhan. Amin. Ayo Bu. Ya. Iya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tibalah saatnya kita akan memberikan ungkapan syukur kita dalam bentuk persembahan. Sebagai ayat pengantar terdapat di Roma 12 ayat 1 yang berbunyi, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahan dapat dimasukkan ke amplop dan diserahkan saat ibadah minggu atau ditransfer ke rekening BCA atas nama Margareta de Sumual. Ini persembahan. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kita akan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kembali kami datang mengucap syukur atas berkat dan cinta kasih Tuhan Yesus kepada kami. Di saat ini Tuhan, kami telah memberikan persembahan syukur. Berkati persembahan ini Tuhan, besar ataupun kecil persembahan yang telah kami berikan.
Kiranya berguna untuk pelebaran kerajaan surga di muka bumi ini. Inilah doa kami Tuhan, yang kami bawa hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita menyanyi bagi penutup. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terumbang ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Baik, saudara-saudara, saat kita menerima berkat Tuhan, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga. Ku berterima kasih. Amin. Ibadah selesai. Ya, Bu Nur. Selamat hari Mana Kamis. kopinya Bu Nur? Semuanya. Ini siapa media? Arlen. Randi, Pak. Oke, siap. 1, 2, 3. Yeah. 1, 3. Terima kasih, Pak. Oke. Sampai Sampai ketemu lagi. Ya. Mari, mari. Mari dah.